the way ini suamiku ya guys. Nah dari situ muncullah iman-iman kekristenan aku. Sampai akhirnya aku nikah sama dia, terus aku berpikiran buat ya udah yuk pindah Kristen aja. Soalnya kan dia sempat mualaf, tapi kita berdua tuh sama-sama nggak puasa, nggak sholat, nggak ngaji dan lain sebagainya. Akhirnya Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa, di mana ada seorang wanita cantik yang memang dia berlatar belakang agama non-Kristen, atau dulunya dia bukan Kristen dari awal, tetapi dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang tua kandungnya merupakan seorang yang non-Kristen, sedangkan orang tua angkatnya adalah orang Kristen atau Nasrani. Nah, dan juga punya suami teman-teman, seorang mualaf dulu, tapi kini sudah kembali mengikut Tuhan Yesus. Itu semua karena berkatnya istrinya mengajak kembali suaminya untuk mengikut Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kita akan mendengarkan bagaimana kesaksiannya dan juga cerita bagaimana hubungannya dengan keluarganya. Kita simak videonya yang berikut ini. nah aku mau jelasin buat yang nggak ngerti ya kenapa aku bikin konten kayak gitu. Sebenarnya aku tuh juga nggak expect bakal seramai ini. Jadi aku mau jelasin kenapa aku murtad dan apa hubungannya sama murtad sama mau lebaran dan nggak pengen ketemu saudara. Jadi maksudnya tuh gini, keluarga aku dari papa mama itu kan dari muslim yang cukup fanatik ya. Terus dan yang menikahkan aku yang jadi saksi itu juga om aku dari papa aku yang cukup fanatik juga muslimnya. Dan otomatis kalau misalnya aku yang lain tahu aku ternyata murtad, pindah Kristen segala macem, pasti banyak komentar-komentar negatif say. Yang mana aku merasakan iman kekristenanku itu memang dari kecil, dari bayi aku udah rasain gitu. Nah kalau ini bener-bener sih, karena memang keluarga inti tuh yang paling mengerti kita dari kecil, dari bayi gitu ya. Jadi ya memang aku lebaran ini maunya sama mereka aja gitu. Karena yang akan ditanyain bukan kapan lagi punya anak, kapan punya rumah sendiri, kapan ini, kapan itu, tapi kenapa kamu pindah Kristen. Kayak aku tuh pengennya selamat ya atas agama barunya, semoga kamu amanah, semoga istiqomah, semoga bener-bener segala macam gitu. Kenapa harus dihujat sih? Kenapa sih gitu? Kamu tanyain kenapa aja, aku bakal jawab gitu loh, dengan senang hati, dengan bangga, tanpa kamu harus menghujat gitu ya. Yang pertama, aku memang udah gak punya orang tua, jadi aku cuma izin ke kakak sama adik aku aja, which is cuma mereka yang open minded. Terus aku keluar-keluarnya gimana? Ya aku cuma pasang status aja di WA sama IG kalau pas aku di gereja, Natalan, atau pas perjamuan kudus. Jadi aku gak usah pakai kata-kata pun, mereka juga harusnya udah tahu bahwa aku sekarang adalah seorang Nasrani. Yang pasti awalnya memang berat sih. Bahkan ada yang ngata-ngatain kita bawa nama orang tua juga segala macam, yang mana orang tua aku tuh sebenarnya udah tahu aku tuh sebenarnya nyaman di agama yang mana. Cuma karena mereka memang nggak tahu dan cuma asalnya plus aja, jadi mereka komen kayak gitu. Tapi buat aku itu wajar sih, dan aku nggak yang dikit-dikit ambil hati gitu, karena kebetulan juga aku sekarang udah berkeluarga ya, jadi aku punya kehidupan sendiri. Jadi aku bodoh amat aja sama kata-kata orang yang nggak tahu cerita aku dari awal. Nah dia adalah salah satu keluarga aku dari mama aku yang cukup open minded, dan aku senangnya dari keluarga mama tuh kenapa ya, dia tuh lebih bisa menerima daripada keluarga papa aku.
Jadi ada yang nanya untuk lanjutin ke part 2-nya, kenapa aku bisa jadi murtad. Jadi dari lahir tuh aku punya ibu angkat, orang tua angkat, juga Nasrani guys. Terus aku di sekolah, teman-temanku juga banyak yang Nasrani. Sampai sekolahku pun SMA juga di sekolah Katolik kalau nggak salah biasanya. Jadi circle aku otomatis banyak yang Kristen Katolik juga kayak dia. By the way ini suamiku ya guys. Nah dari situ muncullah iman-iman kekristenan aku. Dari aku kecil aku tuh udah suka ke gereja, masuk ke gereja, nyanyi-nyanyi lagu pujian, praise and worship gitu-gitulah. Sampai aku pernah bertengkar sama mamaku sendiri gara-gara aku sering ke gereja daripada aku sholat. Sampai orang tua kandungku sama orang tua angkat aku bertengkar gara-gara aku lebih sering ke gereja. Nah dari situ aku mulai mumpet-mumpet tuh. Kalau aku lagi ibadah ke gereja atau aku lagi nyanyi-nyanyi praise and worship. Tapi sebenarnya mama aku itu udah tahu kalau aku tuh lebih memihak ke agama Kristen, cuma memang belum dibolehin aja gitu. Sampai akhirnya aku nikah sama dia, terus aku berpikiran buat ya udah yuk pindah Kristen aja. Soalnya kan dia sempat mualaf, tapi kita berdua tuh sama-sama nggak puasa, nggak sholat, nggak ngaji dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk ya udah kita akhirnya buat ambil katekisasi untuk baptis gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang aku walaupun masih merasakan pikul salib ya, tapi aku bersyukur banget sih aku bisa memeluk agama yang jadi aku tuh lebih bisa serius untuk sembahyang, berdoa gitu loh guys. Bahkan aku tuh di gereja sampai bisa nangis gara-gara cuma praise and worship. Sebegitunya aku bisa bahagia, bisa bangga sama agamaku yang sekarang gitu. Kalau ada pertanyaan lain komen aja ya guys, nanti aku jawab pakai video. Bye bye. Sebenarnya kalau disuruh share kesaksiannya tuh banyak banget ya sampai hari ini. Puji Tuhan banget. Salah satunya yang paling sering adalah rezeki. Rezekiku sama suamiku itu datangnya nggak kira-kira dan dari mana aja. Yang penting tuh kita pintar-pintar bersyukur aja sama Tuhan. Kalau kita bersyukur hari ini, pasti besok ditambah lagi gitu. Dan kita nggak boleh kayak mengeluh gitu. Kita hidup aja itu udah berkat dari Tuhan ya enggak. Makanya kita harus pintar-pintar bersyukur. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan ya. Itu sungguh luar biasa, kiranya ini memberkati kita semua. Kita tetap bersaksi bagaimana pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita, masing-masing kita punya pengalaman tersendiri untuk mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri punya cara bagaimana dia memilih orang-orang yang mengikut dia teman-teman. Karena sesuai firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Tetapi ketika Allah memberikan anugerahnya kepada kita, itulah hati kita terbuka, maka kita respon dengan panggilan Tuhan, pilihan Tuhan, karena kita sudah ditentukan untuk diselamatkan. Karena kita percaya teman-teman bahwa bagaimanapun kondisi dunia ini, keadaan dunia ini, itu tidak menghambat orang-orang untuk mengikut Tuhan Yesus. Sekalipun ada yang mengalami hal yang sulit, mungkin ada yang dikucilkan, mungkin ada yang dianiaya, mungkin keluarganya menolak dia, tetapi kalau dia benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi itu tidak pengaruh dalam hidupnya. Mati sekalipun dia tetap ikut Tuhan Yesus. Karena kalau kita mengikut Tuhan Yesus, pasti ada harga yang perlu kita bayar teman-teman. Karena seberapapun harga yang kita bayar itu tidak sebanding dengan kebesaran anugerah Allah kepada kita atau kasih karunia Tuhan kepada kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya. Nah, nyawa yang sangat berharga, darah Yesus yang sangat berharga, itulah yang menebus kita. Dan itu harganya tidak ada yang bisa mengukurnya teman-teman. Nah, karena itu sudah kasih Allah yang sungguh besar bagi dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang. Jadi
Kalau saat ini kita percaya mengikut Tuhan Yesus, itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hebatnya kita, bukan karena sucinya kita, bukan karena solehnya kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Makanya Tuhan Allah mengirimkan firman-Nya dalam bentuk daging, supaya itulah yang menebus kita dari hukuman dosa, di mana di atas kayu salib Yesus sudah menggantikan kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Bahwa masalah dosa manusia telah diselesaikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang percaya. Tetapi bagi mereka yang menolak, maka mereka tetap hidup dalam dosa mereka itu sendiri. Demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Kiranya kesaksian saudara kita ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.